Halo Humorian semuanya, balik lagi di Humoria Indonesia. Dan kali ini ya kan, ini spesial banget nih, gue nggak sendiri. Gue ditemenin sama Faye. Hai Dan semuanya Humorian. Didi. Halo semuanya. Nah kalau Gue kabarnya baik kak. Canggung. Kakak gue kabarnya baik kok. Iya Faye, lu apa kabar? Baik. Gue baik. Lu gimana? Baik, gue baik banget. Udah siap nih bahas yang serem-serem? Udah siap banget. Nah soalnya kalau kemarin kan nggak ada Didi nih. Jadi kalau kemarin tuh gue sama Faye kita udah bahas soal hantu-hantu. Hantu-hantu dari mana Faye? Dari berbagai negara lah ya, tapi yang dia serem tapi tetap lucu juga, hantu yang seperti itu kan. Nah iya, kemarin kita tuh udah bahas hantu-hantu dari berbagai negara. Kali ini kita tuh mau bahas yang kayak gimana sih kak, hantu-hantu yang kayak gimana? Sebenarnya kali ini nggak jauh dari hantu sih, tapi kita bakal bahas paranormal experience. Beberapa paranormal experience dari orang-orang yang mungkin ya serem sih, tapi mungkin lucu, absurd, atau mungkin kocak gitu loh. Lu ada kan? Ada, gua ada. Lu ada? Ada. Kita ceritain ya. Makanya. Itu berarti bisa pengalaman dari kita sendiri atau dari misalkan sanak keluarga kita yang ngalamin gitu ya? Iya betul, dari ya teman Dengar gua, cerita bisa dari ya teman teman. gua, bisa ya teman dia, bisa aja saudaranya dia. Ya kita ceritain di sini nih, biar humorian. Karena program kakak biasanya kan kalau paranormal experience itu kan serem. Nah ini serem tapi tetap absurd, tetap lucu iya, gitu tetap ya. absurd gitu. Karena nggak semua nggak sabar banget nih aku mau Kocak cerita. gitu ya, kocak. Iya, karena gue percaya nggak semua hantu itu serem. Pasti ada aja nih yang keluar dari kodratnya. Ya udahlah, daripada lama-lama ya, langsung aja. Jadi gini ceritanya. Iya, keren nggak? Keren. Keren. Oke, deh. Jadi gini ceritanya. Ini yang pertama nih gue ada dari temen gue. Jadi gue punya tetangga, dia itu ojol. Oh, ojek online. Ojek online, betul, ojek online. Hijau-hijau itu ya? Iya, emang ada yang selain hijau ya? Ada Ada sekarang, ada sekarang. hijau, kuning, banyak. Oh iya? Ada oranye juga ada. Jadi kalau ojol itu ada istilahnya dalam ojek online namanya ngalong. Ngalong. Ngalong tuh kalau nggak salah yang malam gitu ya? Iya, jadi kalau ngalong tuh biasanya drivernya lo nggak pulang sampai pagi, lo nyari Oh. penumpang tuh. Oh, sampai pagi? Selama malam. Iya. Jadi kalau biasanya Jadi tuh dia mulainya itu dari malam atau dari pagi terus ke malam terus nggak pulang lagi sampai itu pagi gimana? itu tergantung drivernya sih. Biasanya ada yang orang biasanya kalau dia ngalong dia baru keluar sore biasanya. Oh, oke. Karena mungkin paginya ke siang kerja. Oh jadi sampingan Biasanya gitu, Oh, biasanya. oke. Dan kalau ngalong biasanya mereka tuh nyari penumpang dari ini kayak kereta-kereta Jawa gitu. Oh, Kan biasanya nyampenya tuh jam 2 stasiun jam gitu 3 gitu tunggu, kan. ini ojolnya itu berarti bike ya? Maksudnya Iya, dia ojek, motor, ya, ya. dia motor. Jadi gini, dia cerita nih, dia ngalong malam-malam. Oke, after that Setelah dia ngalong itu dapatlah order. order tuh. Itu dia bilang itu sekitar jam 2 atau jam 3-an gitulah. Oke. Pokoknya lewat dari tengah malam. Dia dapat order. Pagi loh, itu pagi. Sebenarnya dia males ngambil. Sebenarnya dia males karena rutenya jauh. Oke. Pertama. Nah, itu dia males tapi karena dia lihat ya kalau jauh berarti fare-nya tinggi dong. Tarifnya gede. Iya. Dia sayang aja nggak diambil. Akhirnya diambil sama dia tuh. Oh akhirnya diambil juga? Akhirnya diambil karena gede juga. Gede. 110 apa 111 Pokoknya gitu dia 100 bilang. ribuan gitu ya? Iya 111 ribu. Pokoknya itu gede karena juga dia biayanya gede gitu kan, terus akhirnya diambil tuh. Iya, walaupun sebenarnya jauh gitu. Oke. Jadi tujuannya ini dari stasiun B, anggap aja stasiun B ke kota C. Jadi ke kota C ini itu transportnya susah. Jadi nggak ada kereta yang ke kota C. Oke. Satu-satunya transport untuk ke kota C itu ya lo naik ojek online ataupun angkot. Ya Oke. kalau angkot kan Tapi malam angkot jam ada segitu nggak sih? nggak ada. Nah, iya kan. Oke, ada. Nah dia dapat order lah tuh. Cewek yang order. Cewek? Cewek. Wow. Gue lupa namanya siapa, gue juga nggak nanya sih. Pokoknya anggap aja sebut aja Mbak Dini. Mbak Dini. Mbak Dini. Mbak Dini. Oke. Dia dapat order dari Mbak Dini malam-malam. Mbak Dini. Nah, jadi pas dia jemput Mbak Dini nggak ada yang aneh. Mbak Dini. Sampai dia bawa ke selama perjalanan tuh nggak ada yang aneh. Nggak ada yang aneh? Ada muka, napak, ya kayak manusia biasa lah. Oh berarti dia ketemu nih, maksudnya ngelihat. Ngelihat ngobrol, Face to face gitu nggak face to sama- face kayak Mbak ini ya, Mbak Dini ya gitu. Iya. ya Pakaiannya udah. juga biasa, pakaiannya biasa? Biasa, Oh, kayak biasa. orang gimana sih? Oh, Gila, kayak orang terus, habis Kak? pulang kampung gitu ya? Iya, nah terus, ya udah tuh dibawalah motor, set, jalan naik motor. Abis itu udah sekitar sejam lah perjalanan. Lu bayangin sejam tuh. Perjalanan sampailah di rumahnya. Oke. Di rumah si Mbak Mbak Dini. Oke. Jauh tuh perjalanan tuh kan, jauh. Nyampe dibayar nih uangnya sama Mbak Dini. Nih mas uangnya 100.000 dikasih. Tapi kan kurang, di 111 atau 110 gitu. Mbak Dini bilang, tunggu bentar ya,
tunggu bentar ya mas, saya ambil uangnya kurang. Oh dia masuk dulu tuh? Iya dia masuk dulu, bentar ya mas. Oh iya mbak. Nah sambil nunggu Mbak Dini, masnya biasa dia ngerokok dulu, sebat dulu. Nah dia setelah sebat tuh nunggu, kok nggak keluar gitu loh, kok lama. Oh iya by the way dia ini di komplek tinggalnya. Di komplek. Mbak Dini, komplek elit gitu. Komplek elit yang rumahnya gede-gede gitu. Hah? Jam segitu dibuka tuh gerbang? Ya kan itu 24 jam ada security-nya, biasanya yang bukain ini, ada karena kenal sama Mbak Dini itu ya? Iya. Pas si ojol itu masuk ke kompleknya itu ya udah kayak perumahan biasa gitu? Iya, emang perumahan elit aja. Oke, setelah dia nungguin kan dia nungguin Mbak Dini. Nah nungguin tuh di depan rumahnya, aku nggak keluar. Akhirnya dipencet belnya, biasa kan rumah elit nggak ada belnya, kalau dipanggil nggak kedengeran. Mungkin lupa Mbak Dininya kali ya? Iya, maksud dia gini, sebenarnya maksud dia mencet bel itu dia mau bilang, udah mbak nggak apa-apa, kurang saya mau pamit aja. Tapi kan kalau dia langsung pamit kan nggak enak, kan Mbak Dininya keluar gitu, dikira ninggalin. Ngilang gitu. Iya, dibilang dulu nih sama dia pencet bel, nit, nggak keluar, akhirnya ada yang keluar, ibu-ibu. Bukan Mbak Dini? Bukan Mbak Dininya. Oh beda. Yang keluar ibu-ibu. Saya bilang, iya mas, ada apa ya malam-malam? Kata masnya, ini bu, tadi Mbak Dini bilang katanya uangnya kurang, nggak apa-apa bu, biar saya langsung pulang aja. Gini. Hah? Mbak Dini kata ibunya kan, ibunya kaget. Hah? Mbak Dini? Iya bu, Mbak Dini yang mana ya mas? Iya Mbak Dini bu, dikasih lihat ininya, apa pas dia lihat aplikasi namanya emang masih orderannya. Terus ibunya langsung, lo tau nggak? Langsung lari ke dalam. Ibunya langsung lari ke dalam. Ketakutan? Hah? Ketakutan? Enggak, ibunya langsung lari ke dalam, greget apa, pokoknya lari ke dalam. Tergesa-gesa gitu ya? Iya, ya? tergesa-gesa, lari. Masnya bingung, loh ini ibu kenapa? Nggak lama ibunya balik, bawa foto. Mas, yang ini bukan orangnya. Ah iya itu bu, itu Mbak Dini. Terus ibunya langsung pingsan. Serem anjir. Ibunya langsung pingsan di tempat. Terus ya, masa kaget dong, bu, kenapa bu? Gitu kan. Tolong Pak, dia minta bantuan yang di dalam. Nah kebetulan ada bapaknya keluar tuh, karena ribut-ribut kan. Ibu-ibunya pingsan ya? Iya karena ada ribut-ribut juga, masnya minta tolong, ya udah diangkat lah ibunya ke dalam di ruang tamu. Si ojolnya ikut, teman gue itu, dia ikut di ruang tamu, nungguin sampai ibunya bangun. Masih bingung dong, bapaknya juga masih bingung tuh nih kenapa? Kira pas ibunya sadar, masnya nanya. Mas ojolnya ini iya, nanya? Bu, maaf bu, sebelumnya ini ada apa ya? Kok saya bingung nih, ibu tiba-tiba pingsan segala gitu. Kata ibunya, masih lemes tuh. Ya mas, jadi Dini yang kamu antar itu jangan kita yang udah meninggal sebulan lalu. Sebulan lalu, baru banget sebulan lalu. Dan dia meninggal gara-gara dibegal katanya dari perjalanan ke stasiun C ke rumahnya pada jam yang sama pas dia naik ojol itu. Pas dia ngorder ojolnya dia dibegal. Terus masnya masih nggak percaya dong. Enggak bu, tadi dia bayar kok bu. Bayar gimana mas? Iya bayar uang bu, 100.000. Sambil dia mau nunjukin uangnya. Mending pasti keluar, dia ngerogok-rogok. Pas dia lihat, dia kaget. Yang keluar bukan uang, tapi memang daun kering. Jadi uang yang 100.000 dikasih Mbak Dini itu daun kering. Dan ojolnya langsung pingsan saat itu juga. Oh jadi pingsan juga? Pingsan saat itu juga. Jadi sebenarnya pingsan ya? Enggak, jadi ibunya. Ya, enggak bingung sih sebenarnya gue bilang. Terus ini balik langsung ke pas gue cerita sama dia, gue bilang, gue sih kalau jadi lu pingsan juga dapat order mistis kayak gitu. Terus lu tau nggak kata teman gue apa? Enggak Wak, sebenarnya gue nggak peduli itu setan atau enggak. Itu rutenya jauh, ya 110.000. Gue nganterin malam-malam, dibayar pakai daun, mana uangnya kurang. Jadi bensin gue cuy. Bensin juga sih kak. Maksudnya ya mau dia serem apa gimana, penting kan kalau ada uangnya ya udah gitu. Tapi sama keluarganya nggak dibayar atau gimana? Gue nggak nanya lagi waktu itu. Gue nggak nanya. Iya. Gitu kan. Tapi kayaknya sih dibayar ya, nggak mungkin. Aduh, itu mah apes 2 kali. Iya itu apes banget. Mana kata dia itu orderan lagi sepi hari itu. Dia dapat, ya lu bayangin lah lu jadi driver gitu kan. Alhamdulillah 100.000. Iya. Mana langsung sekali dapat langsung 100.000-an gitu ya. Ya. Itu. Daun lagi. Iya jibat pakai daun udah kurang kan duitnya. Nah itu dia nih buat setan-setan ya. Kalau ngerjain
tolong pilih-pilih. Kasihan lah. Kasihan ya. Kasihan. Tolong pilih situasinya Iya. gitu kali ya, pilih situasinya. Kasihan kan abangnya siapa tahu buat nafkahin anaknya gitu kan. Beli susu. Ini barangkali ada yang di sini di sekitar kita Iya, gitu Kak. tolong banget lihat situasi. Jangan bayar pakai daun. Enggak At least- gitu sih, tapi iya. serem juga sih sekitar. Enggak, tapi kan katanya setan bisa gandain uang nih. Anyway, lu ada nggak nih? Siapa nih yang ada? Mungkin Aku gua ada ada nih tadi sih. lu ada. Ada. Oke, Faye dulu. Jadi Coba dulu. pengalaman. Jadi gini ceritanya. Oh, Gini iya. ceritanya. Jadi gini ceritanya. Keren. Jadi tuh pengalaman ini sebenarnya yang ngalamin itu bokap gue. Bokap lu sendiri Bokap tuh? gue sendiri sebenarnya yang ngalamin. Jadi gini ya. Jadi gini ceritanya. Jadi waktu beberapa tahun yang lalu di daerah sekitar rumah gue ini jadi kejadiannya itu di sekitar rumah gue. Ada pohon, emang legend banget sih pohon ini. Ada pohon mangga sama pohon rambutan. Oke. Nah, lokasinya itu ada di dekat musola, yang mana kita tahu namanya musola itu kan tempat Suci. beribadah, suci, dan memang Betul. dan musolanya itu masih beroperasi dengan normal, masih kayak Masih ramai banyak lah ya. pengajian, masih bener-bener beroperasi dengan normal banget karena memang gue dan keluarga gue pun memang masih ke musola itu, bener-bener deket banget lokasinya dari rumah Tapi itu gue. pohon kayak udah lama banget ya? Memang udah lama banget, pohonnya memang udah lama banget. Sampai Sampai sekarang legend sih gitu. udah nggak ada pohonnya. Oh, udah nggak ada? Yang nggak ada itu, jadi kan tadi gue bilang ada 2 pohon. Ada yang namanya pohon mangga, Mangga. dan pohon rambutan. Yang Oke. udah ditebang itu pohon mangganya udah jadi perumahan gitu sekarang. Nah, Oke. tapi pohon rambutannya itu masih Masih ada. Oke nih, gue mulai ceritanya ya. Jadi waktu awal-awal ada kejadian kisruh gitu di sekitar perumahan gue itu. Jadi memang banyak orang yang ditampakin sama sosok yang sering uncang-uncang kaki Di pohon rambutan. di pohon mangga. Oh, di pohon mangga. Awalnya. Uncang-uncang kaki itu gimana sih maksudnya? Maksudnya kayak Kayak dia tuh gini. ngegantungin kaki di pohon Oh, gue itu. kira Duduk, kayak jalan kayak pincang gitu. Enggak, bukan. Enggak, dia Kayak duduk gitu loh, ya kan? Heeh. Nah, kenapa gue pengen cerita ini? Karena kan tadi kan kita bilang kan, maksudnya gue bilang sama humorian semua kan, kalau di sini tuh kita ceritain yang absurd. Nah, absurd. kalau menurut gue sih ini bukan absurd atau lucu, tapi agak sedikit berbeda sih. Apa nih? Karena ya gitu yang tadi gue bilang kayak notabene yang namanya musola atau namanya tempat Betul. beribadah gitu kan, pasti kan kayak dijauhi lah dari hal-hal yang kayak gitu Iya, kan, karena namanya ada itu kan doa-doa, biasanya ada gitu. pengajian dan lain-lain. Tapi itu Tempat-tempat. bener-bener nyata. Nah, yang gue bilang itu kejadian ini dirasain sama papa gue sendiri. Awalnya emang udah ada cerita-cerita itu kan dari beberapa warga sekitar. Tapi gue masih kayak rada-rada, oh ya udahlah, emang kita kan punya alamnya masing-masing gitu kan. Maksudnya dia hidup dengan di alamnya dan kita pun demikian. Ya, gitu kan. masing-masing aja gitu Iya lah ya. benar. Nah, setelah kejadian ini, tapi gue jadinya jadi percaya. Nih, jadi ceritanya gini. Jadi gini ceritanya ya. Ya jadi gini ceritanya. Jadi waktu itu kejadiannya tuh bokap gue itu pulang dari masjid abis sholat subuh ceritanya. Sholat subuh. Sholat subuh. Jadi pas abis sholat subuh itu dia pulang kan, pas mau jalan pulang emang jadi bokap gue itu tuh pohon rambutannya itu di rumah temennya, di rumah teman bokap gue yang biasa ke masjid juga. Tapi pada hari itu nggak tahu memang kebetulan apa gimana, memang temennya itu lagi nggak ke masjid nih. Oke. Temen bokap lo itu. Lagi dapet. Lagi enggak sih kan Oh, dia cowok. bapak-bapak. Baik-baik. Sorry. Lagi nggak ke masjid. Jadi dia lagi nggak ke masjid, terus abis itu ya udah bapak gue kan kayak pulang gitu kan, nothing tulus gitu, nggak ada pikiran apa-apa. Biasa aja ya, kayak biasa hari-hari aja. biasanya. Iya kayak Pulang nggak ada sholat apa-apa. subuh gitu kan. Akhirnya karena dia nggak ke musola, dia mampir lah ke rumah temennya itu. Kenapa, apa sakit atau kayak gimana kan? Maksudnya mau nanyain gitu keadaannya. Ya udah bapak gue ini beberapa sholat subuh loh. Maksudnya kayak itu kan mau fajar. Abis subuh gitu iya, ya. abis subuh mau terbit fajar kan. Iya, Biasanya ya. kan harusnya udah nggak serem dong. Iya. Udah enggak Tapi sih. nyata banget. Terus bokap gue duduk, terus memang nggak ada orang, sepi semuanya, baru pada kelar sholat subuh gitu kan. Ya udah akhirnya bapak gue duduk, terus dia main handphone. Duduk itu udah sampai rumahnya. Depan rumahnya yang Oh, ada pohon rambutan. Kalau Iya. pohon mangganya itu di seberang. Oh, di seberang. Padahal yang sering diuncang-uncang kaki itu, yang sering terlihat itu di pohon Mangga. Oh. Nah kali ini tuh bokap gue ngerasainnya tuh dia duduk di bawah pohon rambutan kan di rumah temannya itu. Dia duduk terus dia main handphone gitu, terus ada chat. Ada chat dari temennya bilang mau cerita.
temennya bilang mau cerita, temennya yang nggak yang nggak sholat itu Mau cerita gitu tiba-tiba. iya bang mau cerita gitu kan. Emang mereka sering, jadi kenapa bokap gue tuh ke rumahnya dia karena emang mereka deket ya. Mereka deket dan mereka tuh sering ngobrol kayak diskusi mengenai agama gitu-gitu setelah sholat subuh. Oh gitu. Jadi pas dia bilang gitu, bang mau cerita gitu. Mau Kayak cerita. Yang kayak di TikTok. kayak TikTok gitu. Nggak, pokoknya gitu deh, dia bang mau cerita gitu. Oh ya udah. Nah, dia bilang tuh dia tuh ada di rumah gue justru. Bokap gue bingung dong. Nah, padahal kalau misalkan dari musola itu kita ngelewatin rumah dia dulu, baru ke rumah gue kan. Akhirnya oh ya udah, setelah dia bilang kayak gitu, bokap gue pulang dong karena tahunya dia ada di rumah gue. Mau nyamperin ya bokap lu ya. Bener, ya udah bokap gue akhirnya pulang ke rumah gue, terus nanya dong pas dia buka pintu Assalamualaikum gitu, terus dia nanya ke ibu gue, mah ini tadi ada namanya om itu deh gitu ya, om yang disamarkan gitu namanya. Tadi dia kesini gitu, hah nggak ada apa-apa, om tadi mama baru kan buka hordeng biasa kalau pagi-pagi gitu, nggak ada siapa-siapa gitu. Akhirnya terus sumpah sih, serem banget. itu bener-bener beda kan, karena yang bikin gue nggak percaya adalah itu di deket musola gitu, yang masih beroperasi dan musolanya tuh bener-bener aktif di lingkungan rumah gue. Jadi pas udah mama gue bilang nggak ada, terus udah bokap gue nanya dong, gue nanya ke om itu kan, om yang disamarkan itu namanya, nanya, terus dia nggak nanya di telepon. chat, telepon? Telepon, bokap gue langsung kontaknya, telepon kontaknya? Iya, telepon ke orang itu, terus nggak diangkat sama orang itu, nggak diangkat, tiba-tiba udah akhirnya bokap gue ke rumahnya lagi nih, udah siang hari nih, udah ke rumahnya lagi, terus bang, itu kemarin, terus akhirnya pas bokap gue ceritain, dia ngomong, bang, ini bukan lo doang, kemarin malah ada salah satu orang juga di dekat rumah gue juga, itu juga sama kejadiannya, jadi bukan bokap gue. Tapi di chat ya? Di chat, Setan lo ngechat bayangin. juga. jadi itu bokap gue kayak percaya nggak percaya kan, ini lu lihat deh bang, di handphonenya dia, biasa kan kalau dihapus message itu di WhatsApp itu ada bisa ke-delete, tapi ada tulisannya kan delete message, dan itu tuh nggak ada, dia bener-bener gak ada kontak bokap gue dan kontak orang yang beneran di chat sama setan itu. Dan yang kocaknya adalah kalau bokap gue kan bang mau cerita gitu kan, kalau yang orang sebelumnya itu dia minta air minum, jadi galonnya habis dan itu siang hari, jadi kayak gitu. Sumpah itu kayak bener-bener gue masih nggak ngerti, tapi emang di pohon-pohon itu, di antara pohon-pohon itu memang orang-orang sekitar rumah gue ya, hai warga RT 3. Itu tangganya Faye. Iya, itu memang kalau misalkan ada yang nonton pasti mereka juga tahu ceritanya karena memang berarti udah terkenal banget di komplek lo. Iya, karena kita tuh nggak ngerasa takut, alhamdulillahnya, karena musola di sekitar rumah kita aktif gitu. Jadi memang mungkin itu katanya sih jin muslim katanya. Setannya sih, mulai gitu. aktif juga ya bun. Iya ya bun, kayak gitu. Jadi katanya sih jin muslim mereka itu, gitu loh kak. Jadi iseng ya. Jadi maksudnya kayak makhluk-makhluk kayak gitu ternyata memang ada yang muslim atau ada yang ya kan kalau di film-film itu sering digambarkan kalau misalkan makhluk-makhluk seperti itu kan takut sama baca-bacaan gitu. Sedangkan itu mereka Muslim. hidup berdampingan gitu sama bahkan mereka main baca HP. Jangan-jangan di HP-nya dia install Al-Qur'an. Itu yang gue masih Jadi dia baca Al-Qur'an di atas pohon iya, rambutan. itu yang gue masih bingung sih. Iya, gitu. jadi nggak cuma manusia, ternyata setan juga melek teknologi. Tadi aja dia bisa order ojek. Bener kan? Iya kan? Dia order ojek. Bener-bener ada orderannya. Bisa WhatsApp. 110.000. Iya, dan WhatsApp. Jangan-jangan ada Instagram. Dan sekarang ada juga. WhatsApp. Bisa jadi, gue Mungkin nggak tahu. nggak wujudnya tapi energinya kali ya. Iya. Iya, itu siapa yang typing ya? Gua Oh, nggak berarti ngerti. dibajak. Bisa Enggak sih, dong. dibajak. Bisa kan? Tapi bisa Kayak juga di sih. BBM dulu ya, Iya. dibajak padahal bajak sendiri Oh, biar di terus chat. statusnya. Ini masa bapak-bapak begitu sih? Dibajak nih. Bro, bang gue di rumah lu bang. atau enggak di apa di status BBM ping gitu biar di ping orang. Terus sekarang P doang, lu males nge-ping. FC kuy. FC kuy. Iya kayak gitu jadi Oke. ceritanya. Menarik sih sebenarnya. Jadi teknologi sekarang kan pada melek teknologi, tadi order lah, terus sekarang apa sih tadi lo SMS ya? WA, WhatsApp. WhatsApp gitu. Gila. Mungkin bentar lagi merambah ke TikTok gitu. Kita tunggu aja.